bahasa itu punya dua fungsi. Sebenarnya banyak, 6 apa 7. Tapi di kelas ini saya ingin kita memperhatikan dua fungsi itu saja. Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Kita lanjutkan seri kelas puisi. Ini video kedua dari seri kelas puisi. Di video pertama kita sudah ngebahas soal apa yang menjadi hal mendasar bagi bahasa, yaitu bahasa itu bunyi yang punya makna. Nah, karena itu maka puisi memperhatikan persoalan bunyi itu, memaksimalkan potensi bunyi yang ada dalam bahasa itu gitu, dan tentu saja maknanya gitu. Jadi kalau dalam komunikasi sehari-hari orang mungkin tidak begitu peduli dengan bunyi, di dalam puisi kita memperhatikan, mempermainkan, mengulik atau mengutak-atik persoalan bunyi itu. Maka dalam puisi bermunculanlah istilah-istilah yang terkait dengan estetika bunyi itu. Ada perangkat-perangkat puitika yang menjadi alat yang bisa dipakai untuk menciptakan atau mengubah puisi yang berhasil, puisi yang baik. Itu nanti kita bahas. Sekarang kita masih ada di persoalan atau di wilayah dasar dari bahasa, yaitu fungsi bahasa. Ya, di buku linguistik atau di buku-buku tentang ilmu bahasa dan cabang-cabangnya, semantik, dan lain-lain, gramatika gitu. Fungsi bahasa biasanya disebutkan dalam berbagai fungsi, ada banyak fungsi. Rasanya terlalu rumit kalau kita harus bahas semuanya. Saya ingin, dan bagi saya, terkait puisi, kita cukup memperhatikan dua fungsi, yaitu apa? Satu, fungsi estetis, ya, estetis, harusnya itu nomor 2 sih, dan fungsi komunikatif. Fungsi estetis dan fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif itu bahasa sehari-hari. Nah, sekarang saya ngomong pakai bahasa, saya sedang mempergunakan fungsi komunikatif dari bahasa. Saya berkomunikasi, saya menyampaikan ide saya menyampaikan gagasan saya, dan bahasa Indonesia membuktikan bahwa dia memang mampu berfungsi sebagai menjalankan fungsi komunikatif itu gitu. Karena itu dulu bahasa yang dipilih adalah bahasa Melayu Riau yang menjadi bahasa yang kemudian dikembangkan menjadi apa yang kita sebut, yang kita pakai hari ini, yang kita banggakan ini, yang kita pakai untuk menulis puisi kita hari ini, yaitu bahasa fungsi komunikasi dari bahasa Indonesia itu. Oke, karena satu lagi ada yang penting dalam puisi tadi saya sebutkan adalah fungsi estetis. Nah, fungsi estetis itu juga bahasa Melayu Riau itu sudah membuktikan bahwa sejak dahulu dia mampu menjalankan fungsi itu, atau dia mengandung fungsi itu, atau dia punya potensi untuk dikembangkan sisi itunya, sisi estetisnya gitu. Tahun abad 16 atau 17 ya, 18, sebelum abad 19 lah pokoknya gitu. Ada penjelajah Inggris, William Marsden, yang menulis penjelajahannya itu ditulis dalam Sejarah Sumatera. Nah, ada laporannya yang menyebutkan bahwa ketika berada di Sumatera, itu di Riau gitu, dia memperhatikan orang berpantun, dan dia terpesona dengan kebiasaan atau tradisi berpantun orang Melayu di Sumatera itu gitu. Dia bilang bahasa pantun indah seperti bahasa Itali. Kemudian
orang-orang yang mahir sekali berpantun itu gitu yang dia saksikan itu, dan dia mencoba berpantun gitu, dan seorang yang ahli atau mahir berpantun menilai pantunnya buruk gitu. Jadi kayaknya sudah ada semacam kritik pada saat itu bahwa seseorang itu bisa mencoba menulis pantun atau mengubah pantun, tapi bisa diukur jelek atau bagusnya gitu. Nah, menurut saya itulah fungsi estetis dari bahasa Melayu yang sekarang kita kembangkan jadi bahasa Indonesia. Sejak dulu memiliki itu gitu. Maka ketika bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan atau bahasa lingua franca di Nusantara ini, pantun juga menyebar gitu. Tradisi pantun ada di mana-mana kan, ada di seluruh Nusantara punya tradisi pantun itu gitu. Nah, saya kira itulah yang menjadi cikal bakal tradisi puisi kita gitu. Kita sudah punya bekal kok pantun, dan di dunia diakuin kok bahwa pantun itu berasal dari bahasa Nusantara, dari bahasa Melayu dulu yang sekarang menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa Melayunya Malaysia itu gitu. Maka di Malaysia dan Indonesia tradisi pantun itu masih tumbuh sampai hari ini, masih hidup sampai hari ini. Nah, tapi yang ingin kita perhatikan adalah dua fungsi ini, jadi fungsi komunikatif dan fungsi estetis. Sedikit mengulang, fungsi komunikatif itu umumnya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang dalam tulisan, surat dinas, surat dagang atau perjanjian, keputusan hukum, persidangan, dan lain-lain kan kita menggunakan bahasa kan. Itu fungsi komunikatif dari bahasa gitu. Dan tidak perlu indah, tidak perlu berbunga-bunga begitu. Kalau mau beli rokok, datang ke kios rokok ya bilang aja, "Rokok Pak," gitu kan. Nggak perlu pakai pantun-pantun, nggak perlu pakai puisi gitu, karena memang yang penting pada kebutuhan itu adalah kebutuhannya komunikasi aja gitu. Nah, di puisi lah sebenarnya kesempatan kita untuk indah-indah itu gitu. Ketika berpuisi itu gitu, kita kesempatan untuk menggali potensi estetis yang memang dimiliki oleh bahasa Indonesia gitu. Terbukti sejarah puisi kita kan panjang sekali, dari kalau mau dirunut dari Hamzah Fansuri abad 16 gitu sudah menulis, tujuannya didaktis, sajak-sajak syair-syair yang bermuatan dakwah, pendidikan, agama, menyampaikan sesuatu gagasan ajaran Islam misalnya. Baru kemudian misalnya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi menulis syair apa itu ya, Singapura Terbakar, kira-kira gitu, syair panjang sekali gitu yang kan estetis kan gitu. Jadi dalam bentuk syair kalau menyampaikan berita sebuah kejadian dan fakta-fakta ditulis dalam bentuk syair itu gitu. Nah, Abdullah bin Abdul Qadir Munsi menjalankan fungsi estetis, sedang membuktikan bahwa bahasa Melayu yang kini menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu memang punya potensi estetis. Sampai hari ini kita masih bisa merasakan keindahan, apalagi misalnya kita membayangkan pada masa itu ada orang yang nulis begitu kan, ajaib ya, terbukti bahwa memang fungsi estetisnya ada gitu. Saya pernah membaca bahwa bahasa yang tidak mengembangkan sastranya, artinya yang tidak punya potensi estetis itu, dia akan menjadi bahasa yang mati gitu. Bahasa kita tidak, ternyata bahasa kita kuat sekali potensi estetisnya, dan itulah antara lain misi, tugas suci seorang penulis puisi atau penyair, yaitu mengembangkan terus, menggali terus potensi estetis bahasa dengan menulis puisi yang baru, yang segar, yang belum ada sebelumnya, yang disediakan potensinya oleh bahasa itu gitu. Nah, itulah potensinya, itu juga tantangannya. Kalau mau ngikutin sepanjang
perkembangan sastra, khususnya puisi Indonesia misalnya gitu, banyak sekali percobaan-percobaan untuk menemukan estetika baru gitu. Banyak sekali pemikiran-pemikiran untuk mencari kemana ya orientasi sastra kita ya, ke barat kah, ke timur kah gitu. Itu yang terjadi misalnya ketika Pujangga Baru muncul gitu. Kemudian Angkatan 45 muncul, pernyataan Gelanggang kemudian misalnya muncul begitu. Perdebatan yang nyaris legendaris begitu kan, abadi mungkin sampai hari ini bisa kita baca dan masih relevan untuk kita baca, misalnya antara Sanusi Pane dan Sultan Takdir misalnya gitu. Itu kan perdebatan polemik kebudayaan itu kan mencari orientasi kebudayaan, mencari ke arah mana berpegang gitu kebudayaan kita dalam hal puisi, mencari pegangan estetika baru begitu yang apakah tetap berpegang pada sastra lama atau puisi baru, puisi lama seperti yang Takdir rumuskan, apakah persoalannya adalah pilihan antara timur dan barat seperti Sanusi Pane tawarkan, menggelisahkan itu gitu. Tetapi ada juga yang mungkin tidak berpolemik, tapi kemudian mengerjakan kegelisahan itu dalam bentuk puisi, ya namanya Amir Hamzah misalnya. Amir Hamzah kita tahu orang yang dia adalah pangeran, dia adalah pewaris sebuah sultan. Kelak dia harus memang menjadi sultan begitu, tapi dia menggarap puisi-puisinya dengan menghibrid modernitas yang dia serap dari pendidikan di sekolah-sekolah Belanda pada masa itu dengan penguasaannya terhadap bentuk-bentuk sastra Melayu lama itu. Nah, lahirlah sastra puisi-puisi Amir Hamzah itu gitu, yang bagi Hairil itu adalah teladan yang dia teruskan. Hairil kemudian sepenuhnya mengambil pengaruh Barat, kemudian memformulasikannya dengan mengucapkan persoalan-persoalan Indonesia, persoalan manusia Indonesia. Nah, Amir Hamzah, Sanusi Pane, Sultan Takdir Ali Sabana, Hairil Anwar, untuk menyebut sekedar beberapa nama di awal-awal puisi, mungkin masih awal lah itu ya, dalam sejarah timeline perkembangan puisi Indonesia. Kegelisahan ini menggali estetika, dari potensi estetika dari bahasa itu gitu. Ini kalau nggak mencari pegangan baru, mencari orientasi baru, jangan-jangan kita mentok nih penggalian potensi estetika dalam bahasa Indonesia nih gitu. Maka mereka mencarilah gitu, dan kita sebenarnya menikmati penggalian-penggalian, pencarian-pencarian itu. Tidak selalu berhasil, tidak sepenuhnya mendatangkan kecemerlangan baru begitu. Kadang hari ini kita lihat akan terasa naif gitu, akan terasa kok kepikiran ya bikin begitu ya gitu. Tapi dalam, kalau mau dibentangkan sejarah pencariannya, bahwa ini adalah yang kita terima hari ini, yang kita kerjakan hari ini adalah bagian dari perkembangan pencarian itu, pencapaian itu, bagian dari sejarah panjang perkembangan puisi kita gitu. Sampai mana? Kalau pertanyaan sampai mana, harusnya tidak ada batasnya ya, gitu. Karena memang bagi saya bahasa Indonesia tidak pernah akan punya dasar, maksudnya punya mentok di mana penggalian itu, nggak ada, nggak terbatas gitu. Kedepannya gimana? Kita berharap akan ada penemuan-penemuan besar, pencapaian-pencapaian besar, lompatan-lompatan yang semakin jauh ke depan begitu. Nah, itu yang dicita-citakan oleh Yasin ketika dia menerima gelar doktor misalnya di UI. Dia mengatakan bahwa sastra Indonesia adalah warga sastra dunia gitu. Nah, seberapa terhormat kita, sastra kita menjadi warga dunia itu yang harus kita jawab dengan karya-karya terbaik kita gitu, dengan penggalian potensi estetis bahasa yang baru, yang
Jangan sekedar mengulang hal-hal lama gitu. Nah, persoalan estetika dan komunikasi itu juga yang nanti kita bicarakan. Yang membuat misalnya puisi kita itu berada dalam satu rentang kutub ketegangan antara apakah puisi harus komunikatif, terang benderang begitu, orang bisa jelas membaca ini maksudnya apa, amanat apa yang disampaikan, atau pada kutub lain dia estetis begitu yang wah rumit, indah begitu, jelimet begitu dengan alasan estetis, atau yang tadi komunikatif, terang benderang, orang baca udah tahu isinya. Nah, itu juga persoalan fungsi estetis dan komunikasi itu juga bisa menjadi bahan tarik ulur di dalam puisi yang baik, di mana puisi meniti di antara dua kutub itu, kutub estetis atau komunikatif. Nanti kita bicarakan di video berikutnya dan itu sangat menarik. Ya. Oke. Untuk video yang kedua ini saya kira cukup segitu. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan di komentar dan nanti saya jawab sebisa mungkin, sesempatnya. Tapi paling tidak setiap hari Selasa akan ada video baru yang bagian dari serial kelas puisi ini. Baik ya, terima kasih.